Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Romanggara, NPM 22315006 dari kelas Teknik Elektro Angkatan 22A, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang efisiensi energi listrik. Apa itu efisiensi energi listrik? Efisiensi energi listrik adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengoptimalkan penggunaan energi listrik, kita dapat mengurangi biaya listrik, menggunakan dampak lingkungan, dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi energi listrik. Faktor yang pertama itu peralatan listrik. Jenis dan kualitas peralatan listrik yang kita gunakan dapat mempengaruhi efisiensi energi. Peralatan yang hemat energi memiliki label energi A atau A+ yang menandakan konsumsi energi yang lebih rendah. Terus kedua ada kebiasaan penggunaan. Kebiasaan menggunakan peralatan listrik seperti mematikan lampu saat keluar ruangan, menggunakan peralatan hemat energi, dan mencabut stop kontak saat tidak digunakan sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi. Terus yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu ruangan dan kelembapan udara juga dapat mempengaruhi efisiensi energi. Penggunaan AC dan kipas angin dapat meningkatkan di daerah dengan suhu yang tinggi. Terus yang keempat ada sumber energi. Sumber energi listrik yang digunakan juga dapat mempengaruhi efisiensi energi. Pengguna energi terbarukan seperti tegangan surya dan angin dapat meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Terus yang ketiga ini ada cara meningkatkan efisiensi energi listrik rumah. Yang pertama itu gunakan peralatan hemat energi. Pilihlah peralatan listrik dengan tabel energi A atau A+ seperti lampu LED, lemari es, hemat energi, dan mesin cuci hemat air. Terus kurangi penggunaan peralatan. Matikan lampu saat keluar ruangan, gunakan pengering pakaian dengan udara terbuka, dan hindari penggunaan peralatan listrik yang tidak perlu. Terus memanfaatkan pencahayaan alami. Maksudnya pencahayaan alami itu memanfaatkan pencahayaan alami dari sinar matahari untuk menerangi ruang, bukan jendela dan tirai saat siang hari agar cahaya matahari dapat masuk. Terus instalasi panel surya. Terus selanjutnya ada instalasi panel surya. Instalasi panel surya di atap rumah dapat mengurangi ketergantungan pada listrik PLN dan menghasilkan energi listrik sendiri. Terus yang kelima atau yang terakhir yaitu program energi bersih. Ikutilah program energi bersih dari PLN seperti program subsidi untuk pengguna energi terbarukan untuk mendapatkan manfaat dan menghemat biaya listrik.
Terus ada dampak positif efisiensi energi listrik. Yang pertama itu ada penghematan biaya. Menggunakan energi listrik secara efisien dapat menghemat biaya listrik bulanan. Hal ini dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kualitas hidup. Terus yang kedua ada pengurangan emisi karbon. Penggunaan energi listrik yang efisien mengurangi emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Terus yang ketiga itu ada pelestarian sumber daya alam. Efisiensi energi listrik membantu melestarikan sumber daya gas alam yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Terus ada teknologi efisiensi energi listrik. Yang pertama ada Smart Grid. Smart Grid adalah sistem jaringan listrik pintar yang memungkinkan pemantauan dan kontrol penggunaan energi secara real-time. Hal ini dapat membantu mengurangi pemborosan energi dan meningkatkan efisiensi. Terus ada lagi sistem manajemen energi. Apa itu sistem manajemen energi? Sistem manajemen energi sendiri adalah sistem yang dirancang untuk mengoptimalkan pengguna energi listrik di rumah atau gedung. Sistem ini dapat mengontrol penggunaan peralatan listrik secara otomatis dan mengatur suhu ruangan secara efisien. Terus ada lagi teknologi penyimpanan energi. Teknologi penyimpanan energi seperti baterai, terus ada lagi menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Terus efisiensi energi listrik industri. Nah, yang pertama itu ada motor listrik. Motor listrik efisiensi. Penggunaan motor listrik efisiensi dapat menghemat energi listrik yang signifikan di industri. Motor listrik efisiensi memiliki label energi EI3 atau IE4 yang menandakan efisiensi yang lebih tinggi. Terus yang kedua ada sistem pencahayaan. Pemilihan sistem pencahayaan hemat energi seperti lampu LED dapat mengurangi konsumsi energi listrik di pabrik atau gedung. Industri sistem kontrol pencahayaan juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan cahaya. Terus yang ketiga ada sistem pendinginan dan pemanasan. Sistem pendingin dan pemanasan yang efisien yang membantu mengurangi konsumsi energi listrik di industri. Penggunaan sistem HVAC yang modern dan berteknologi tinggi dapat menghemat energi secara signifikan. Terus yang keempat ada sistem manajemen energi. Sistem manajemen energi terintegrasi dapat membantu memantau dan mengontrol penggunaan energi listrik di industri secara real-time. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi area yang boros energi dan mengoptimalkan penggunaan energi secara keseluruhan. Terus ada lagi efisiensi energi listrik di transportasi. Nah, yang ini ada jenis kendaraan yaitu motor listrik, terus ada efisiensi energi yaitu tinggi, terus keuntungan ramah lingkungan, biaya operasional rendah dan performa tinggi. Terus ada lagi jenis kendaraannya itu mobil hybrid, efisiensi energi yaitu sedang. Nah, terus keuntungannya gabungan mesin, bensin dan motor listrik lebih hemat bahan bakar, emisi rendah.
Terus ada lagi jenis kendaraannya itu kendaraan umum listrik, efisiensi energi yaitu tinggi, keuntungannya mengurangi polusi udara di kota, meningkatkan efisiensi transportasi massal. Terus pentingnya edukasi efisiensi energi listrik. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesadaran. Edukasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi listrik dan mendorong perubahan perilaku dalam penggunaan energi. Terus ada menghemat biaya. Edukasi dapat membantu masyarakat memahami cara menghemat biaya listrik dengan menggunakan energi secara efisien. Melestarikan lingkungan, edukasi dapat mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dengan menggunakan energi listrik secara efisien. Terus ada lagi membangun masa depan berkelanjutan. Edukasi tentang efisiensi energi listrik dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi eh, ketergantungan pada sumber daya alam. Terus ada lagi ini kebijakan efisiensi energi listrik. Yang pertama itu ada standar efisiensi energi. Apa yang dimaksud standar efisien energi? Yaitu pemerintah dapat menetapkan standar efisiensi energi untuk peralatan listrik seperti lampu, lemari es, dan mesin cuci untuk mendorong pengguna peralatan hemat energi. Terus yang kedua ada insentif dan subsidi. Pemerintah dapat memberikan insentif dan subsidi untuk mendorong pengguna energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin dan membantu masyarakat beralih ke sumber energi yang lebih efisien. Terus ada lagi program edukasi. Pemerintah dapat menjalankan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi listrik dan mendorong perilaku hemat energi. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan sendiri yaitu pemerintah perlu mendukung penelitian dan pengembangan teknologi efisiensi energi listrik untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan. Kesimpulannya sendiri, efisiensi energi listrik merupakan kunci untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran, menerapkan teknologi, dan menerapkan kebijakan yang tepat. Kita dapat mencapai efisiensi energi listrik yang optimal dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Itulah adalah kesimpulannya. Berarti kita harus belajar ya menghemat energi listrik biar tidak terjadi pemborosan yang berkelanjutan. Apabila itu terjadi, sumber daya listrik bisa habis atau menurun. Jadinya kita harus menghemat energi listrik itu dengan cara efisiensi yang sudah saya jelaskan di video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin bertanya silakan komentar di bawah. Baiklah, mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.